Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Namaku Hari. Aku berusia 35 tahun. Walaupun usiaku tergolong tidak muda lagi, tapi aku belum menikah. Aku bekerja di salah satu rumah sakit di kotaku. Aku juga mempunyai usaha sampingan, yaitu berdagang alat pancing secara online. Suatu hari, setelah aku pulang kerja dari rumah sakit, HP ku berdering tanda ada pesan masuk. Ku baca pesan itu. Ternyata ada orang yang hendak membeli daganganku. Namanya Pak Ahmad. Setelah tawar-menawar harga, akhirnya tercapai kata sepakat. Kemudian aku minta Pak Ahmad share lokasi rumahnya, yang ternyata berjarak sekitar 50 km dari tempatku. Dan lokasinya merupakan pedesaan yang aku belum pernah ke sana sebelumnya. Keesokan harinya, sekitar jam 4 sore, aku berniat mengantar barang tersebut. Ketika hendak berangkat, tiba-tiba mendung pekat mulai datang disusul hujan yang sangat lebat. Aku pun menunda keberangkatanku sampai hujan mereda. Tanpa diduga, ternyata hujan reda sekitar jam 9 malam. Setelah hujan reda, aku menelpon Pak Ahmad, mengabarkan kalau aku akan berangkat. Oh iya mas, sebaiknya saya tunggu di depan balai desa saja, biar tidak kesulitan mencari rumah saya, balas Pak Ahmad. Tapi aku menyuruhnya agar menunggu di rumah saja, sesuai dengan peta lokasi yang dikirimkan. Belum sempat Pak Ahmad membalas omonganku, telepon langsung kututup karena hari semakin malam. Aku tidak mau perbincangan menjadi lama, sehingga aku kemalaman. Tiba-tiba, saudara iparku yang bernama Ian datang dan bertanya tujuanku. Sambil mengenakan helm, aku memperlihatkan lokasi tujuan yang sudah di-share. Desa di mana aku belum pernah ke daerah itu sebelumnya. Tampak Ian terkaget saat melihat lokasi dalam HP tersebut. Daerah itu terkenal wingit loh Bud. Mending aku ikut menemani kamu. Perasaanku tidak enak, ucap Ian kemudian. Tapi aku melarangnya ikut, karena istrinya sedang mengandung anak pertama. Takut kalau istrinya masih suka nyidam, sehingga membutuhkan dia. Hati-hati dan banyak berdoa, pesan Ian. Aku pun segera melaju, bersama dingin yang disisakan hujan tadi. Setelah 90 menit perjalanan, sampailah aku di daerah yang mulai jarang ada rumah penduduk. Jalanan itu sepi. Di kiri kanan jalan, banyak yang ditumbuhi pohon besar yang menambah seram suasana. Bulu kuduku merinding ketika kurasakan ada sesuatu yang sedang mengawasi di gelap malam itu. Tapi aku coba berpikir positif.
Mungkin itu hanya perasaanku saja. Aku terus melaju hingga sampailah di pertigaan terakhir sebelum sampai di lokasi. Aku berbelok ke kanan. Tapi anehnya, belokan itu jalannya sangat gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Yang terlihat hanya tanah lapang yang berada persis di sebelah kiri belokan. Dan di tengah tanah lapang tersebut berdiri kokoh pohon beringin yang sangat besar. Dan justru ke arah kiri tampak jalan yang beraspal. Dan banyak rumah penduduk yang semuanya sudah menutup pintu masing-masing. Tapi masih ada lampu penerangan jalan yang sangat terang. Aku coba melihat dengan teliti peta lokasi yang ada di HP-ku. Ternyata benar. Menurut peta, aku harus belok ke kanan. Di mana harus menuju jalan yang gelap itu sejauh 300 meter. Barulah aku tiba di lokasi. Aku kumpulkan keberanian untuk melaju ke jalan yang gelap itu. Hanya lampu motor yang jadi peneranganku. Bau bunga kamboja mulai menyengat hidung. Sangat harum bercampur dengan aroma melati. Sejenak, bulu kuduku mulai meremang. Hingga tampak dari kejauhan ada sebuah gapura di ujung jalan. Dalam hatiku berkata, apakah itu rumah Pak Ahmad? Kok seperti pemakaman? Dan benar dugaanku, begitu sampai di gapura itu, yang terlihat memanglah pemakaman. Dalam pikiran, aku menuduh Pak Ahmad telah mempermainkan aku. Ada pula pikiran ngeri tentang hantu yang sengaja memesan padaku. Mungkin saja hantu itu dulunya punya hobi memancing, sehingga dia menginginkan alat dariku. Tapi itu hanya pikiranku saja. Dan semoga tidaklah benar apa yang ada di benakku. Seketika itu juga, aku langsung memutar balik motor. Saat hendak tancap gas, tiba-tiba sudah berdiri di hadapanku sesosok pocong. Lalu muncul lagi beberapa pocong yang ikut mendekat. Bau bunga yang tadi tercium berubah jadi bau busuk yang sangat menyengat. Aku coba berteriak minta tolong, tapi tidak ada sedikit pun suara yang keluar. Lidahku terasa keluh. Dalam ketegangan itu, aku membaca doa sebisaku, tapi tidak ada perubahan apapun. Pocong-pocong itu masih saja berada di tempatnya. Bahkan, mereka mulai melompat ke arahku, yang membuat tubuhku gemetaran tidak karuan. Dengan tubuh yang menggigil itu, aku beranikan diri untuk coba tancap gas. Aku berniat akan menabrak sosok tersebut lalu kembali pulang. Tapi motorku diam di tempat. Dan pocong-pocong yang sangat mengerikan itu sudah mengepungku. Aku benar-benar merasakan ngeri yang luar biasa. Aku pun pejamkan mata sambil terus berdoa. Bau busuk semakin menyengat. Aku belum berani membuka mata. Ketakutanku itu semakin menjadi saat tiba-tiba ada cahaya menyorot wajahku. Mas, mas, hei, mas. Terdengar teriakan yang seolah membangunkan aku. Saat ku buka mata, tampak sosok lelaki melambaikan tangannya sambil menyorotkan senter ke arahku. Sejenak aku lihat sekitar, memeriksa di mana pocong-pocong itu tadinya berdiri. Ternyata sudah aman. Pocong itu telah lenyap. Segera aku melajukan motor, mendekati laki-laki parubaya berkumis tipis itu. Mas ini yang mau mengantar alat pancing kan? Lelaki itu bertanya saat aku sampai di depannya. Perasaanku lega. Berarti lelaki itu adalah Pak Ahmad, batinku. Dan benarlah, dia adalah Pak Ahmad yang telah memesan alat pancing. Sesaat kemudian, dia mengajakku menuju warung kopi untuk mengobrol. Aku sangat terheran karena saat aku lewat tadi, yang terlihat hanyalah semak belukar yang rimbun. Tidak ada warung kopi di sekitaran. Terlihat juga di sebelah warung ada bangunan mirip pendopo. Setelah kubaca papan nama yang tertulis, ternyata itu adalah balai desa.
Ku ikuti Pak Ahmad yang lebih dulu memasuki warung. Setelah memesan kopi, lalu Pak Ahmad mulai berbicara. Aku tadi berteriak memanggil waktu melihat sampean belok ke jalan yang gelap itu. Tapi rupanya Mas tidak mendengar, ucap Pak Ahmad. Aku terheran mendengar kata-kata yang diucapkan Pak Ahmad. Padahal saat itu aku sempat berhenti dan tidak melihat seorang pun yang ada di sekitaran. Aku pun menjelaskan kalau saat lewat tadi tidak melihat siapa-siapa. Bahkan warung kopi dan balai desa itu pun tidak ada. Yang terlihat hanya semak belukar di area warung tersebut. Aku melihat ekspresi Pak Ahmad biasa-biasa saja, seolah apa yang aku alami bukanlah kejadian yang pertama kali. Lalu Pak Ahmad mulai bercerita kalau kejadian itu sudah sering terulang. Tiap kali ada warga yang pesan barang online, pastilah mengarah ke pemakaman yang ada di ujung jalan itu. Sebelumnya Pak Ahmad juga pernah memesan alat pancing, tapi barang itu tidak sampai. Malahan pengantar itu menelepon dan bilang kalau Pak Ahmad hanya menipu. Gara-gara lokasi yang di-share mengarah ke pemakaman. Itulah sebabnya mengapa tadi sebelum sampean berangkat, aku minta ketemuannya di balai desa saja, ucap Pak Ahmad. Kemudian berhenti bercerita saat pesanan kopi datang. Setelah itu Pak Ahmad kembali berkata kalau tadinya dia akan menjelaskan tentang hal itu, tapi belum sempat dia bercerita, teleponnya keburu aku tutup. Hingga dia memutuskan untuk menungguku di depan balai desa ini. Tapi ternyata setelah sampai di sini, aku sudah diganggu terlebih dahulu. Setelah mengobrol panjang lebar, aku pun menyerahkan barang pesanan dan menerima uang pembayaran. Lalu aku segera pamit pulang. Aku yang lupa arah menuju ke jalan raya bertanya pada Pak Ahmad. Setelah kurasa cukup mengerti tentang arah jalan tersebut, aku pun berlalu meninggalkan desa itu. Desa yang telah memberiku sebuah pengalaman tentang dunia lain, yang akan selalu kuingat kengeriannya di sana. Dan memanglah benar firasat Ian, daerah ini terkenal wingit. Kesialanku malam itu belum berhenti sampai di situ. Samar-samar bau bunga kamboja kembali menghampiri hidung. Bau itu semakin menyengat ketika aku melintas di depan sebuah pemakaman. Aku melewati depan pemakaman itu dengan rasa ketakutan yang teramat sangat. Masih ada trauma yang baru saja ku alami. Tapi aku merasa lega, teman itu sudah terlewati. Dan lagi-lagi, keanehan kembali terjadi. Aku mulai kebingungan saat jalan yang kulalui seperti berputar-putar saja tanpa menemui jalan raya. Aku keheranan. Setelah melewati pemakaman untuk yang kedua kalinya, semakin aku merasa ketakutan. Aku pun memastikan bahwa pemakaman yang kulewati untuk kedua kalinya adalah pemakaman yang sama seperti yang pertama tadi aku lewati. Dan itu benar. Dalam kepanikan dan ketakutan, aku terus melaju. Hingga aku melihat ada sebuah warung yang tidak jauh dari pemakaman tersebut. Padahal tadi aku tidak melewati warung itu. Mungkin aku bisa bertanya arah menuju jalan raya di sana, pikirku. Sesampainya di warung yang terbuat dari gedek dengan diterangi lampu minyak itu, kulihat ada 3 orang di sana. Lelaki tua berpakaian persis petani, lengkap dengan caping yang menutupi bagian atas wajahnya. Lelaki tua itu duduk membelakangiku di dalam warung. Sangatlah mencengangkan. Masih ada seorang petani di waktu hampir dini hari. Atau bisa juga dia sedang menunggu lahannya dari serangan hama. Sementara di pojokan warung ada 2 wanita khas Jawa. Rambutnya disanggul dan mereka sedang makan di sana. Aku kaget bukan kepalang saat yang dimakan adalah bunga kamboja
dengan alas daun pisang. Tiba-tiba, dua wanita itu menoleh ke arahku. Wajahnya pucat dan bertarutan, matanya melotot hitam legam. Kemudian dia berucap dengan suara yang menggema. Arep tuku boleh. Seketika, jantungku berdetak tidak karuan. Pandanganku lalu tertuju pada pemilik warung. Lelaki itu menoleh, menunjukkan wajah yang tidak kalah menyeramkan. Di kedua pipi sampai dahinya terlihat otot berwarna merah. Sungguh wajah yang sangat menakutkan. Aku berniat untuk lari, tapi rasanya kakiku tidak bisa digerakkan. Seakan ada yang menahan. Dan pada saat itu juga ketiga sosok itu perlahan mulai mendekat. Aku pun kembali membaca doa-doa sebisaku. Ternyata doa yang kubaca kali ini manjur. Seketika itu juga, perlahan kakiku bisa digerakkan. Dengan segera, aku langsung menuju motor dan tancap gas sekencang-kencangnya. Aku masih terus berdoa, karena aku sadar kalau aku masih belum keluar dari lokasi itu. Hingga tampak dari kejauhan ada pertigaan jalan. Aku bingung harus mengambil jalan yang mana. Belok kiri ataukah harus lurus saja. Dan tiba-tiba ada suara lirih yang berbisik di telingaku. Lurus ae, ojo minggat-minggo, lurus ae. Lurus ae, ojo minggat-minggo, lurus ae. Lurus ae, ojo minggat-minggo, lurus ae. Aku menurut dengan apa yang kudengar di telingaku, yang entah dari mana asal suara tersebut. Aku melaju lurus dan mengabaikan semua belokan yang ada. Dan syukur alhamdulillah, aku pun sampai di pertigaan jalan raya antar provinsi. Menjelang dini hari, aku istirahat di masjid untuk menenangkan diri. Setelah melakukan sholat sunnah, sejenak aku termenung di teras masjid. Aku teringat dengan kata-kata Ian, saudara iparku. Kalau saja aku tidak menolak Ian yang menawarkan diri untuk menemaniku, mungkin kejadiannya tidak seperti ini. Batinku dengan sedikit menyesal. Yang kemudian, aku menelpon Ian untuk mengabarkan keberadaanku. Ternyata dia sudah mencoba menghubungiku berulang kali. Tapi anehnya, sama sekali tidak terdengar HP-ku berdering. Ah, sudahlah. Yang penting aku selamat. Gumamku penuh syukur. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.